Berikut ini masih tentang bahaya fisika, yaitu heat stress atau iklim kerja atau tekanan panas gitu ya. Apa sih itu? Kita langsung aja bahas ya. Nah, iklim kerja merupakan kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Nah, kombinasi keempat faktor tersebut dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh menjadi tekanan panas atau heat stress ya. Jadi ada tekanan di tubuh gitu ya. Nah, ada beberapa sumber panas di lingkungan kerja yang mengakibatkan heat stress. Yang pertama itu yang di dalam ruangan, misalnya itu ada mesin produksi. Misalnya apa mesin produksi itu? Peleburan baja, ada steam boiler atau alat kukus gitu ya. Lalu pabrik kaca dan panas dari reaksi kimia proses produksi. Nah, dari luar ruangan ada radiasi matahari langsung pada pekerja di luar ruangan. Panas matahari yang diserap oleh atap pabrik. Jadi kalau atapnya itu tidak ada pelindung panasnya dan langsung seng gitu ya, langsung logam, itu akan mengakibatkan kita kepanasan atau heat stress. Lalu ada juga dari yang ketiga ini dari fasilitas pabriknya, yaitu iluminasi pencahayaannya distribusi pipa uap akan menambah beban panas pada tubuh. Jadi selalu usahakan tempat kamu bekerja itu adem, jangan sampai kepanasan ya. Kalaupun panas itu ada ambang batas minimalnya atau maksimalnya. Panas tubuh manusia pada dasarnya diakibatkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah proses panas dalam tubuh akibat proses metabolisme. Jadi dalam tubuh sendiri itu terjadi proses metabolisme yang menghasilkan panas ya. Ada juga dari kegiatan fisiknya, dari makanan, karena energi ya dari makanannya, dan oleh penyakit atau demam yang kita bilangnya biasa gitu ya. Nah, yang kedua itu oleh proses fisika pertukaran panas. Ini menurut Grandjean pada tahun 1986, yaitu membagi proses fisika perpindahan panas menjadi 4. Yang pertama itu ada konduksi, yaitu perpindahan panas melalui sentuhan atau kontaknya. Jadi karena sentuhan itu mengakibatkan panas gitu ya. Lalu ada konveksi, perpindahan panas oleh udara di sekitar sumber panas. Ini tidak bersentuhan secara langsung, tapi pancaran panas itu tetap keluar dari sumber panas yang ke kita gitu. Jadi kita merasa panas. Ya, contohnya seperti apa? Seperti seng atau atap yang logam tadi tidak ada pelindung panasnya tadi ya. Lalu yang ketiga itu evaporasi, yaitu proses perpindahan panas karena menguapnya keringat. Nah, lalu yang keempat itu radiasi, perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang udah kita bahas tadi ya sebelumnya tentang radiasi. Manusia harus selalu mempertahankan panas tubuhnya selalu konstan, yaitu antara 37 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Ini standar normalnya ya. Nah, sebagai syarat agar organ vital seperti otak, jantung dapat berfungsi dengan normal. Jadi otak dan jantung ini mereka kalau suhunya kurang atau lebih dari 37 hingga 38 derajat Celcius, dia itu akan terganggu ya fungsinya ya. Nah, proses pengaturan keseimbangan panas tubuh menurut Nurmianto pada tahun 1996, yaitu sel-sel saraf di hipotalamus menerima informasi temperatur tubuh melalui syaraf sensorik di kulit. Kemudian pusat pengendalian mengirim jawaban agar temperatur tubuh tetap konstan. Nah, panas tubuh ini dikendalikan dengan cara beberapa hal ya, yaitu dengan mengatur aliran darahnya, mengatur keluarnya keringat melalui pori-pori, dan merubah tonus ototnya. Jadi tubuh itu secara otomatis sebenarnya mengurangi panas dari tubuh ya, tapi jika berlebihan maka fungsi tubuh atau fungsi mengurangi panas dari tubuh ini juga nggak sanggup ya. Nah, di tempat kerja itu dikenal ada beberapa ukuran iklim kerja. Nah, perlu kita tahu nih ya. Yang pertama itu ada suhu kering ya. Lalu yang kedua itu ada suhu basah atau suhu basah alami dan suhu basah yang psikorometrik gitu ya. Lalu ada suhu bola atau globe temperature atau dia yang berputar di sekitar situlah gitu ya. Beberapa cara untuk mengatur tekanan panas. Yang pertama itu dengan indeks tekanan panas Building Heat atau BHI, yaitu diukur berdasarkan banyaknya keringat yang diperlukan untuk mengimbangi panas dan kapasitas maksimum tubuh berkeringat. Nah, dipengaruhi oleh suhu kering dan suhu basah, kecepatan aliran udara, dan produksi panas. Ini alatnya belum pernah lihat juga ya, tapi kayaknya lumayan mahal ini. Dan yang kedua itu dengan indeks suhu basah dan bola atau ISBB atau Wet Bulb Globe Temperature atau WBGT ya. Ya, dia di luar ruangan bisa baca sendiri ya. Saya juga kurang paham tentang penggunaan alat ini. Mungkin bisa cari literatur ya. Nah, itu namanya alat ukur ISSB ya. Kamu bisa cari literaturnya di internet, baik di penelitian maupun di mungkin orang tempat jualan alat gitu secara online, kamu bisa lihat ya. Nah, prediksi kecepatan keluar keringat selama 4 jam atau P4SR, yaitu banyaknya prediksi keringat keluar selama 4 jam. Ini cara mengukurnya, berarti selama 4 jam itu berapa banyak sih prediksi keringat yang akan keluar gitu ya. Sebagai akibat kombinasi suhu, kelembaban, kecepatan aliran udara, dan panas radiasi.
Berarti ini memerlukan suatu penelitian atau pemantauan yang secara terus-menerus atau kontinu gitu ya. Jadi dilihat nih pegawai atau tenaga kerjanya bagaimana sih kondisinya gitu ya. Nilai prediksi ini dapat juga dikoreksi untuk bekerja dengan berpakaian dan juga menurut tingkat kegiatan dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat itu dengan cara mengukur itu dengan suhu efektif, yaitu indeks sensoris tingkat panas yang dialami seseorang tanpa baju dan bekerja enteng dalam berbagai kombinasi suhu kelembaban dan kecepatan lalu udara. Berarti ini dilihatin ya, pekerjaannya ini dia bekerjanya lebih mudah atau bekerjanya dengan santai itu pada suhu berapa. Kita kontrol suhu ruangan tempat dia bekerja gitu ya. Mungkin dia kelihatan dia gelisah kalau suhunya sudah sampai sekian, tapi dia kalau di suhu yang rendah segini nih, mungkin dia akan merasa lebih nyaman. Betul, itu cocok untuk dia tempat bekerja kayak gitu ya. Lebih lihat suhu efektifnya berapa. Nah, suhu efektif itu biasanya menggunakan grafik untuk penentuannya. Itu ada sesuai Permenaker Trans nomor per 13 Menteri nomor 10 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja atau nilai ambang batas iklim kerja ISBB yang diperkenankan. Nih, lihatnya ada tabelnya ya. Jadi lihat itu. Jadi semakin rendah si suhu ruangan itu atau suhu tempat kerja itu, maka waktu kerja itu bisa semakin lama ya, atau mungkin semakin sejuk si udara, maka pekerja itu bisa bekerja lebih lama. Tapi kamu lihat di tabel itu ya, semakin tinggi suatu suhu udara di ruangan atau di tempat kerjanya itu, maka pekerja itu tidak akan sanggup untuk bekerja lebih lama, maka dia diatur waktunya lebih sebentar gitu ya. Misalnya bekerja dengan tunggu pembakaran gitu ya, kamu nggak bisa bekerja sepanjang hari atau berjam-jam, mungkin bergantian atau ada shiftnya bergantian antar pekerja gitu ya. Nah, kamu lihat, bisa dilihat di tabel sendiri ya, kelihatan di situ ya, semakin tinggi suatu suhunya atau semakin panas tempatnya, dia pekerjanya akan semakin sebentar bekerja di situ. Lalu kita ada yang kenal namanya aklimatisasi, yaitu adalah sebuah proses adaptasi yang terjadi setelah seseorang bekerja di tempat yang panas. Tanda-tanda atau ciri-cirinya gini nih: penurunan denyut jantung, penurunan suhu tubuh, peningkatan keluarnya keringat atau banyak berkeringat ya, lalu pengenceran keringat atau kandungan garam yang rendah. Jadi keringatnya tuh menyucur deras gitu ya, nggak terlalu kental seperti biasanya. Nah, aklimatisasi ini akan baik bila seorang bekerja di lingkungan panas 2 jam per hari selama 1-2 minggu. Suhu nyaman berada pada suhu 24 hingga 26 derajat Celcius. Berarti ini orang bisa kerja dengan nyaman pada suhu sekian selama kurang lebih 2 jam gitu ya. Nah, ada beberapa akibat iklim kerja pada tenaga kerja ya. Nah, yang pertama itu ada suhu panas atau heat stress tadi yang kita bahas ya, yaitu suhu udara yang panas dapat menyebabkan menurunnya prestasi kerja atau menurunnya kehebatan seseorang ya. Biasanya itu penurunan hebat pada suhu lebih dari 32 derajat Celcius, sudah kepanasan ya, udah keringatan bercucuran gitu ya. Mengurangi kelincahan, orang yang sudah jadi agak lambat atau slow respon gitu ya. Perpanjangan waktu reaksi atau dia itu slow respon gitu ya. Jadi gerakannya refleksnya sudah melambat dan waktu pengambilan keputusannya agak terganggu, jadi dia sulit berpikir gitu ya. Lalu mengganggu kecermatan kerja otak, jadi udah nggak fokus lagi karena panas, dia mikirnya aduh keringat panas basah gitu ya. Dan mengganggu koordinasi saraf sensorisnya, jadi udah nggak kerasa, udah kayak mati rasa gitu ya. Akibat lain dari suhu panas nih ada beberapa ya. Yang pertama itu ada gangguan sistemik seperti heat stroke, head exhaustion, head cramp, and head syncope gitu ya. Jadi ini intinya gara-gara panas gitu ya. Lalu gangguan pada kulit, yaitu heat rash atau miliaria dan kanker kulit. Lalu yang ketiga itu ada gangguan psikoneurotik, yaitu tropical fatigue dan acute distress. Lalu nih pada suhu dingin dapat menyebabkan mengurangnya efisiensi dengan keluhan kaku atau tangannya itu jadi mati rasa, kaku gitu ya, susah bergerak, dan kurangnya koordinasi otot. Selain itu dapat menyebabkan chilblains, transfoot, dan frostbite gitu ya, atau mati rasa pada kaki, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Nah, intinya terlalu panas nggak bagus, terlalu dingin juga nggak bagus. Mengendalikan heat stress ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan pengendalian secara teknis, yaitu yang pertama ini ada isolasi sumber panas. Lalu dengan menggunakan insulasi atau dibalut atau ditutupi supaya panasnya tidak mengalir atau tidak terkena kita gitu ya. Lalu pelindung radiasi, menggunakan ventilasi yang cukup, lalu pendinginan ruangan kerja. Selain cara teknis ada beberapa cara lain, itu yang kedua itu ada pemeriksaan kesehatan.
Ini secara berkala ya, atau secara kita ada periodik, ada waktu tertentu untuk memeriksakan pekerja yang bersentuhan dengan tempat-tempat panas tadi. Lalu ada pendidikan dan latihan. Nah, berikan pendidikan dan latihan yang tepat gitu ya. Misalnya tentang aklimatisasi, penggantian cairan tubuh, konsumsi garam dapur, pengenalan tanda-tanda terpapar suhu tinggi. Nah, itu ya contoh-contoh pelatihan dan pendidikan yang akan diterima oleh pekerja yang bekerja di tempat suhunya kurang nyaman lah kita bilang ya. Lalu yang keempat itu aklimatisasi tadi ya. Lalu pengaturan lama kerja dan istirahatnya. Lalu pengadaan air minum dan garam dapur, elektrolit lah kita bilang ya. Sekitar 0,1% NaCl atau garam. Sebanyak 150 sampai 200 cc setiap 15 hingga 20 menit. Jadi sering-sering minum ya. 150 hingga 200 cc itu ya satu gelas gitu ya, satu gelas kecil gitu ya. Sekitar 15 sampai 20 menit. Berarti kamu sering-sering minum ya. Lalu penggunaan APD seperti water cooled garment dapat mempertahankan suhu inti pemakainya dalam ruang panas 30 hingga 40 derajat Celcius. Ini biasanya ini kita bilang itu pendingin cair ya. Misal dalam helm itu ada lapisan di dalamnya itu yang mengandung cairan pendingin, itu contohnya ya. Atau dalam baju itu ada gel pendingin gitu ya, contohnya. Nah, kacamata, sarung tangan, apron dan sepatu kerja itu adalah APD yang nggak boleh bilang wajib nggak wajib, terus sebenarnya perlu ya, sangat dibutuhkan pekerja agar dapat menghindari heat stress tadi. Nah, iklim kerja merupakan kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi di mana kombinasi keempat faktor tersebut dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh menjadi tekanan panas atau disebut heat stress ya. Panas yang dirasakan berasal dari dalam dan luar tubuh. Dalam tubuh akibat proses metabolisme, kegiatan fisik, makanan, dan penyakit dari luar tubuh akibat proses fisika pertukaran panas. Dan pengukuran panas paling umum dalam menggunakan ISBB atau indeks suhu bola basah dengan menghitung 0,7 dikali basah ditambah 0,2 kali suhu radiasi per suhu bola plus 0,1 kali suhu kering. Ini rumusnya nanti gambar. Untuk pengukuran udara luar ruangan dan yang diatur dalam NAB nilai ambang batas suhu udara ISBB di tempat kerja diatur dalam Permenaker Trans nomor Peraturan 13 Menteri 10 pada tahun 2011.